Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baiklah, di sini saya Ilham dengan NIM 2181153 akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang macam-macam metode pembelajaran fikih. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah metode penyampaian materi ajar yang dilakukan oleh guru secara verbal atau lisan di dalam kelas. Metode ini dapat digunakan untuk satu, menyampaikan informasi agar siswa mengetahui sesuatu, yang kedua menerangkan sesuatu, yang ketiga menjelaskan dua hal yang berhubungan, yang keempat memberi motivasi kepada siswa untuk melakukan sesuatu, yang kelima menyampaikan pendapat pribadi bila diperlukan. Dalam pembelajaran fikih ini, metode ini bisa dilaksanakan untuk menyampaikan hal-hal yang bersifat teoritis. Contohnya seperti hal-hal yang membatalkan wudhu, hal-hal yang membatalkan sholat, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah di mana kegiatan tanya jawab antara guru dan siswa. Baik itu siswa yang bertanya lalu guru menjawab, atau guru yang bertanya, siswa yang menjawab. Metode ini dapat dilakukan sebagai satu, ulangan pelajaran yang telah diberikan, yang kedua, selingan dalam metode ceramah, yang ketiga, cara membuat siswa berkonsentrasi atau memberi perhatian pada suatu masalah, yang keempat, cara mengarahkan proses berpikir. Dalam pembelajaran fikih ini, hampir semua materi ajar dapat digunakan metode tanya jawab ini. Yang ketiga yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu kegiatan kelompok dalam memecahkan masalah dan mengambil kesimpulan. Hal ini memiliki tujuan yang pertama yaitu untuk melatih siswa memecahkan masalah, yang kedua melatih siswa untuk mengambil keputusan atas suatu masalah, yang ketiga menimbulkan kesanggupan anak didik untuk meyakinkan orang lain, yang keempat membiasakan anak didik untuk suka mendengar pendapat orang lain walaupun berbeda dengan pendapatnya sendiri. Dalam pembelajaran fikih ini dapat digunakan metode diskusi dengan cara menerapkan suatu hukum fikih yang problematis. Yang keempat yaitu metode resitasi. Metode resitasi yaitu di mana guru memberikan tugas sebagai cara atau alat, satu untuk memantapkan pengetahuan siswa, yang kedua mengaktifkan siswa dalam belajar mandiri, yang ketiga membuat anak rajin dalam latihan. Yang kelima, metode demonstrasi dan eksperimen. Metode demonstrasi adalah cara menyampaikan materi pembelajaran dengan peraga, alat peraga, baik itu dilakukan oleh dirinya atau meminta orang lain untuk memperagakannya. Metode demonstrasi berguna untuk satu, menunjukkan keterampilan tertentu, yang kedua memudahkan penjelasan, yang ketiga menghindari banyak omong padahal tidak perlu, yang keempat melatih keterampilan. Dalam pembelajaran fikih ini, metode demonstrasi ini digunakan untuk melatih gerakan wudhu, sholat, haji, dan lain-lain sebagainya. Yang keenam, metode bermain peran. Metode ini adalah cara mengajar yang mendemonstrasikan cara bertingkah laku dalam hubungan sosial. Hal ini dapat dilakukan untuk satu, menerangkan suatu kegiatan yang menyangkut orang lain, yang kedua, melatih anak didik menyelesaikan masalah sosial dan psikologis, yang ketiga, melatih anak agar dapat bergaul dengan sikap yang baik. Dalam pembelajaran fikih ini dapat digunakan untuk menerangkan pembagian zakat melalui zakat fitrah melalui panitia, menjelaskan prosesi sholat Jumat. Yang selanjutnya yaitu metode inquiry. Metode inquiry adalah penyelidikan atau metode yang mempersiapkan peserta didik pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri. Dalam metode ini, mengajak pendidik untuk melihat apa yang terjadi, melakukan sesuatu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mencari jawaban, serta menghubungkan penemuan lain, juga membandingkan dengan apa yang ditemukan oleh siswa. Dalam pembelajaran fikih ini, metode ini digunakan untuk menyelidiki beberapa gerakan ibadah dan hikmah-hikmah ibadah. Yang kedelapan yaitu metode kisah atau cerita. Metode kisah ini
digunakan untuk menyentuh rasa dari peserta didik tersebut. Untuk dapat siswa itu berani, rajin, takut, cemas, harap, dan lain-lain sebagainya. Dalam pembelajaran fikih ini, metode ini berguna untuk menyampaikan hikmah-hikmah suatu perbuatan. Selanjutnya yaitu metode pengulangan atau hafalan. Dalam pembelajaran fikih ini, metode pengulangan ini dapat digunakan untuk menghafal doa-doa dan bacaan. Dan selanjutnya yaitu metode peneladanan. Dalam pembelajaran fikih ini, metode peneladanan sangat efektif bagi keberhasilan mengajar. Metode ini dilakukan dengan memberi teladan pelaksanaan ajaran Islam di depan siswa. Metode ini dapat digunakan pada setiap kesempatan. Mungkin sekian, terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.